Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan. Segala pujian, syukur kita boleh naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena Dia tetap masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa datang menghampiri Tuhan. Baik, puji Tuhan. Di minggu yang ketiga ini, mari kita kembali melihat bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan, ya, yang Dia telah buktikan kepada kita. Di minggu pertama, Yesus Kristus itu adalah bukti kasih-Nya yang Dia berikan kepada kita. Bahkan ketika kita berdosa, Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Minggu pertama, saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk mari saudara belajar menghargai akan pengorbanan Kristus karena Dia telah mati bagi dosa saya dan saudara. Jadi Tuhan tidak melihat lagi kelemahan kita. Oleh karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hidup kita. Yang penting kita mau belajar bertobat. Yang penting kita mau belajar untuk mari mau diperbaharui hidup kita di dalam Tuhan. Di minggu yang kedua, kita berbicara tentang janjinya ditepati. Karena Yesus bangkit, itu menjadi sebuah perjalanan sejarah yang membuktikan bahwa satu manusia yang mati di atas kayu salib, yang namanya Yesus, dan Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia menggenapi setiap rencananya, perkataannya ditepati. Setiap apa yang disampaikan ditepati. Dan membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia sejati, tapi Dia juga adalah Allah yang sejati, karena Dia hidup hingga sampai saat ini. Amin. Kalau Dia hidup hingga sampai saat ini, berarti Tuhan, Dia tahu, Dia memperhatikan isi hati kita yang paling dalam. Dan Tuhan mau supaya kita terus mengenal Tuhan. Amin. Di minggu yang ketiga ini kita akan belajar tentang penampakan yang mengubahkan. Mari kita buka Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24. Kita akan belajar dari Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bersama saya kaum pria ayat yang genap mulai ayat 24, ayat 25 kaum wanita. 3, 2, 1. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. (26) 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." (28) Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 29 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan Thomas. Thomas adalah salah satu murid inti dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan Thomas, kalau kita lihat di sini, kenapa dia disebut Didimus? Kenapa Thomas disebut Didimus? Karena Didimus dipunya pengertian kembar. Walaupun kembarannya nggak ditulis di dalam Alkitab, ini cuman pengertian arti daripada Thomas, artinya kembar.
Tetapi ini juga bisa berbicara siapa kembaran Thomas adalah kita semua yang sering kali ragu, yang sering kali tidak percaya, yang sering kali tidak puas. Jadi kita mau belajar dari kehidupan Thomas ini, bagaimana kehidupannya, oleh karena Thomas ini pemahamannya akan Yesus itu masih membias. Jadi dia belum paham siapa Yesus. Dia belum mengerti setiap firman yang disampaikan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Thomas ini di dalam pengenalan akan Tuhan masih belum fokus, masih belum terarah, belum sepenuhnya, belum total. Dan bukankah hal ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Terkadang kita punya sifat seperti Thomas yang masih ragu-ragu. Pengenalan kita akan Tuhan masih belum fokus. Mari kita belajar bagaimana Thomas ini ketika dia bertemu dengan Yesus, maka terjadi sebuah perubahan. Dan saya percaya kehidupan kita, kalau kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, hidup kita akan mengalami perubahan. Amin. Katakan sebelah kanan kiri, perubahan. Iya, puji Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika Maria Magdalena dan temannya pergi ke kubur, lalu memberitahukan bahwa Yesus tidak ada di kubur, hilang. Ketika pemberitaan itu, maka Thomas tidak percaya. Dia tidak percaya kalau kuburnya Yesus kosong. Nah, disinilah kita melihat bahwa muncul kekecewaan dalam diri Thomas. Karena ketika di dalam pengiringannya kepada Tuhan, apa yang dia rindukan tidak terjadi, maka dia mulai kecewa. Apa yang terjadi kita melihat dari Thomas, kita lihat dulu karakternya. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16, kita lihat karakter dulu. Karakter Thomas ya, kita sebenarnya sudah tahu tapi kita diingatkan kembali. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Ini kisahnya diceritakan tentang Lazarus yang mati. Ketika Yesus berbicara bahwa Lazarus enggak mati, dia hanya tertidur. Tetapi Thomas salah, dia menginterpretasi apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dia katakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi mati bersama-sama dengan dia. Jadi karakter daripada Thomas ini, dia adalah seorang yang skeptis. Artinya skeptis ini sikapnya ragu-ragu, kurang percaya. Jadi dia memandang sesuatu yang ingin dilakukan dengan sikap pesimis, tidak percaya. Apa yang dilakukannya itu berhasil. Jadi inilah sikap skeptis ya. Tetapi dia adalah murid yang termasuk setia. Tetapi dia kurang percaya. Ya dengan kata lain seperti demikian. Lalu selanjutnya kita melihat bagaimana karakter Thomas di dalam Yohanes 14 ayat yang kelima. Minta tolong dibaca. Ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Iya, jadi kita lihat bahwa ketika Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya bahwa mereka harus tahu jalan yang sesungguhnya untuk sampai kepada Bapa. Di ayat yang ke-6 Yesus menyatakan diri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kita lihat bahwa Thomas ini, dia adalah seorang yang suka bertanya. Suka bertanya, tapi lambat untuk mengerti, lambat untuk belajar. Ketika Yesus memberitahu sesuatu, harusnya dia bertanya, berarti dia harus menanggapi apa perkataan Yesus. Tetapi seringkali dia salah dalam menginterpretasi.
untuk memahami perkataan Tuhan. Sehingga dia berkata sebenarnya, Tuhan kami tidak tahu jalan ke sana, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Makanya Yesus menjawab dengan lebih terus terang, kalau kamu sudah melihat aku sama seperti kamu telah melihat Bapa. Bahkan Yesus memberikan pengajaran. Jadi kita lihat bahwa Thomas ini, dia sebenarnya ada seorang yang setia, dia jujur, tetapi dia lambat dalam hal belajar. Jangan sampai kita lambat dalam hal belajar firman Tuhan. Seperti jemaat di Ibrani. Kelihatan mereka sudah dewasa tetapi masih seperti kanak-kanak rohani. Nah, kita akan lihat bagaimana karakter Thomas ini akhirnya diubahkan Tuhan. Selanjutnya dalam Yohanes 20 yang kita baca di sini karakternya bahwa dia menuntut bukti. Dia nggak langsung percaya. Jadi dia mau lihat realnya dulu, baru dia mau percaya. Ketika murid-murid yang lain, ya 2 kali peristiwa mengatakan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Mereka begitu sukacita, dia masih ada dalam kekecewaan. Sehingga dia selalu berkata, kalau belum saya lihat, saya belum cucukkan tanganku ke dalam lambungnya dan jarinya, aku tidak akan percaya. Sebenarnya ini kelihatannya realistis. Karena lihat dulu, baru bisa percaya. Tetapi kita melihat ada hal yang lebih penting yang Tuhan merubah dari kehidupan Thomas ini. Supaya dia belajar membangkitkan imannya. Mari kita lihat selanjutnya. Dari karakter-karakter ini, saya percaya bahwa kadang-kadang kita adalah kembarannya juga. Betul atau tidak? Kadang-kadang kita ngalami, mungkin salah satu dari karakter Thomas ini. Kadang-kadang kita nuntut bukti dulu, baru kita mau percaya Tuhan. Tuhan kalau sembuhkan aku, baru aku percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Kalau Tuhan tidak berkati aku, berarti aku ya belum percaya. Sikap yang demikian, itulah yang Tuhan tegur kepada Thomas. Di mana Tuhan berkata kepadanya, berbahagialah orang yang tidak melihat. Halo, selanjutnya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun ya. Ini yang harus kita bangkitkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana apa yang dialami oleh Thomas. Dimulai ayat yang ke-24. Silakan baca. Yohanes 20 ayat 24. 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Baik, kita melihat di sini bahwa sebelumnya murid-murid sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ketika di ayat 24 ini, ketika murid-murid bersama-sama mereka menceritakan mereka sudah ketemu dengan Yesus. Nah, persoalannya sebelumnya Thomas ada di mana? Ternyata Thomas keluar dari komunitas. Dia tidak ada pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Jadi Thomas keluar dari komunitas. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, secara tidak langsung Thomas dia kehilangan momen perjumpaan dengan Yesus. Itu sebabnya dia tidak mudah percaya apa yang dikatakan murid-murid. Jadi saudara, kita melihat orang yang keluar dari komunitas, saudara ingat sangat berbahaya. Kenapa dia keluar dari komunitas? Karena dia ada kekecewaan. Dia lagi kecewa dengan situasi, dia lagi kecewa dengan keadaan. Tetapi murid-murid yang lain mereka tetap bersekutu. Nah, Thomas dia keluar dari komunitas. Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Thomas
Di sini dia kehilangan kesempatan yang besar karena dia berada di tempat yang lain. Dia berada di tempat yang salah. Tuhan kan selalu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus bersama-sama. Mereka harus bertekun bersama-sama. Menanti janji Tuhan. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, memang sudah di antara murid-murid yang lain, mereka kocar-kacir. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan tetap menyatakan anugerahnya kepada murid-murid yang lain yang tetap dengan setia ada di dalam komunitas. Itu sebabnya, mari sudah dikasih Tuhan, jangan kita keluar dari komunitas yang benar. Katakan amin. Saudara akan kehilangan kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Seperti Thomas, dia gagal untuk mempercayai akan perkataan teman-temannya. Kami sudah ketemu dengan Yesus. Yang sudah 2 kali ya. Maria Magdalena sudah beritahu bahwa kemudian 11 murid yang lain yang sedang berkumpul Tuhan datang. Tapi Thomas enggak ada. Jadi secara tidak langsung dia telah kehilangan kesempatan pada waktu itu. Sehingga dia hidup dengan ketidakyakinan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, sedang dikasih Tuhan, sehingga pada waktu pertemuan berikutnya, kita lihat di sini bahwa genap 8 hari sejak peristiwa Yesus bangkit, maka saat mereka sedang berkumpul bersama, Yesus datang ya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan mari kita lihat bagaimana saudara akibat daripada apa yang dilakukan oleh Thomas ini. Kita lihat selanjutnya secara rohani. Dia kehilangan berkat damai sejahtera. Orang yang keluar dari komunitas yang rohani, mereka akan kehilangan damai sejahtera. Ia akan kehilangan kesempatan untuk melihat Yesus telah bangkit. Semua teman-temannya telah merasakan itu. Minta tolong baca Yohanes 20 ayat 19. Ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Terus, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita kepada mereka melihat Tuhan. Iya, terus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, jadi kita lihat di sini, ini Thomas tidak ada di dalam pertemuan mereka. Pertama, Yesus bertemu kepada murid-murid secara sepenuh. Namun Thomas tidak ada, jadi ia kehilangan berkat damai sejahtera. Yang kedua, dia kehilangan kesempatan untuk melihat bahwa betul-betul Yesus telah bangkit. Dan teman-temannya sudah mengalami sukacita yang luar biasa, dia belum mengalami. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan, ia tidak menerima amanat. Karena di ayat yang ke-21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia ada berkat pengutusan. Nah, tapi Thomas tidak mengalami akan hal itu. Kenapa? Karena dia keluar dari komunitas. Hati-hati, orang yang keluar dari komunitas yang benar, dia tidak akan mengalami damai sejahtera. Dia akan kehilangan berkat secara rohani. Dia akan kehilangan berkat, ya, berkat Tuhan. Untuk kita boleh jadi saksi Tuhan. Untuk kita boleh jadi berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ini akibat karena Thomas, dia keluar dari komunitas. Dan inilah dampak yang dialami sehingga pada hari ke-8 maka kita lihat Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan secara khusus kehadiran Yesus justru datang kepada Thomas. Kita lihat selanjutnya bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita klik lagi. Bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi Thomas
yang ragu-ragu tentang Tuhan. Minta tolong baca ayat 25. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, belum aku melihat bekas paku pada Ya. tangannya, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, ya, sekali-kali aku tidak akan percaya. iya. Terus di ayat ini yang ayat berapa tadi? Ayat 25? Sudah ya. Oke. Baik, kita melihat bagaimana selanjutnya apa yang Yesus lakukan ketika berhadapan dengan Thomas. Yesus berkata kepada Thomas, lihatlah ketika ketemu, lihatlah ya lambung dan tanganku. Saudara, Yesus tidak mencela Thomas. Thomas, kamu ini kok kurang percaya, gitu. Enggak. Oh iya. Coba lihat baca ayat yang ke-27. Maaf. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ya, lihatlah tanganku. Terus. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, Jangan engkau tidak percaya lagi. melainkan percayalah. Melainkan percayalah. Jadi Yesus tidak mencela Thomas, tapi sebaliknya ia merengkuh, kalau terjemahan lain merengkuh, ya artinya mendekatkan diri. Dan coba lihat saudara gambar itu ya, dipegang orang yang kita kenal dekat, terus kita lihat dia mati, tiba-tiba hadir ya, di tengah-tengah kita, lalu mendekatkan diri, menunjukkan dirinya, yang dia lihat lambungnya terbuka, ya. Kemudian ada bekas paku, pasti tidak tahan kita lihat seperti itu. Kenapa? Karena sosok dia yang mati, tiba-tiba dia hadir. Makanya kita lihat di sini Thomas, pasti dia apa? Gemeter. Karena dia melihat penampakan itu, dan Yesus berkata ya, Yesus tidak langsung mencela Thomas. Bahkan Yesus tidak memperlakukan Thomas sebagai musuh. Tetapi sebaliknya ia memberikan bukti kepada Thomas. Nih bukti kamu lihat. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Tuhan memperlihatkan bekas paku pada tangannya. Dan ini menjadi pengharapan akan janji Tuhan. Tuhan akan buktikan bahwa dia bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang hidup. Katakan amin. Sedang dikasih Tuhan, Tuhan juga ingin membuktikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita kurang percaya, tapi Tuhan mau menunjukkan bukti kepada kita bahwa Tuhan hidup. Satu saat Tuhan akan buktikan itu bagi kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi satu saat kita akan mengerti. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, ya. Walaupun secara manusia kadang-kadang kita seperti Thomas, tapi Tuhan pasti satu saat akan menyatakan bukti kasih-Nya dalam hidup kita. Dia akan buktikan pertolongannya, dia akan buktikan penyertaannya, dia akan buktikan bahwa dia Allah yang hidup. Saudara percaya? Saudara percaya? Haleluya. Seperti Tuhan bicara kepada Thomas, dan jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah. Nah, bagaimana sikap Thomas menanggapi ketika Tuhan menyatakan kepadanya tentang hal itu, saudara? Di ayat yang kita baca, Thomas ya menanggapi tanpa menyentuh Tuhan, tapi ia menanggapi dengan sikap percaya. Saudara, dalam perkataan itu, di ayat yang mari kita lihat di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia. Apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Enggak mungkin dia cuma ngomong pelan-pelan. Tapi dia menunjukkan ekspresinya karena dia melihat Tuhan hidup. Sehingga dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, Tuhan suruh, taruh, lihat. Tapi ketika dia lihat itu, langsung dia muncul imannya. Saudara,
Firman Tuhan dengan jelas bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya atau karena imannya. Jadi perjalanan kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Orang Kristen makanya imannya harus bertumbuh. Dari 7 tingkat iman itu saudara, kita harus masuk pada fase ya, mendengar firman Allah, percaya dan terima Tuhan Yesus. Itu langkah awal untuk iman kita bertumbuh dari kita belajar dengar firman Tuhan, percaya dan terima Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, iman yang bertumbuh dia harus naik ke tangga berikutnya, yaitu menyesal dan bertobat. Dia mulai sadar akan setiap perbuatan-perbuatan. Mana dosa, mana yang tidak dosa. Lalu kemudian dalam penyesalan harus muncul buah-buah pertobatan. Itu tangga yang keempat. Jadi kehidupan kekristenan, imannya yang bertumbuh, dia akan terus naik. Akan muncul buah-buah pertobatan. Akan muncul buah kebaikan. Akan muncul buah-buah yang berbalik dengan kehidupannya yang dulu. Beda menghadapi keadaan karena iman yang sudah bertumbuh. Makanya ini proses. Ya, 7 tingkatan iman itu membawa kita pada proses kedewasaan. Setelah masuk dalam buah-buah pertobatan, tingkat keempat apa? Ada yang tahu? Baptisan air. Baptisan air itu penanggalan hidup kita yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Menghargai pengorbanan Kristus, maka kita harus tanggalkan hidup yang lama. Dan kita hidup dalam hidup yang baru. Kemudian gak sampai di baptisan air, tingkatkan lagi. Masuk kepada baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau iman kita akan terus, ya kita lihat iman Thomas diuji, iman Petrus diuji juga, iman murid-murid diuji. Sehingga mereka sampai kepada pengenalan akan Tuhan seperti Petrus. Dia menjadi batu karang yang teguh. Menjadi dasar untuk membangun jemaat Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Saat Petrus berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Karena pengajaran firman Tuhan yang berkuasa membawa orang imannya bertumbuh. Itu sebabnya iman kita harus bertumbuh. Yang belum penuh Roh Kudus minta kepada Tuhan. Masuk tingkat yang kelima, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tingkatkan lagi sampai kita mengalami yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Minta kepada Tuhan karena itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik organisasi, bukan milik hamba Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan melalui proses iman yang bertumbuh, penyerahan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Nah, Thomas yang alami proses itu. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia bangkit imannya. Dan dia langsung berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Saya percaya ini kata-kata yang keluar. Ya, satu kata-kata yang lahir oleh karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya imannya akan bertumbuh. Amin. Imannya semakin yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Roma 1 ayat 17. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Walaupun kadang-kadang kita masih pakai logika. Kadang-kadang kita seperti Thomas pakai logika. Iman kita enggak muncul. Yaitu kadang manusia. Karena kita masih hidup di dunia ini. Di kadang-kadang iblis berupaya sehingga apa? Kita tidak pakai iman kita, tapi kita pakai pikiran kita. Dan Tuhan mau ajari kita untuk ayo pakai iman. Amin. Iman itu mengalahkan segala sesuatu. Iman itu kita tidak nuntut bukti baru percaya. Tapi percaya dulu baru kita melihat bukti. Katakan amin. Itu sebabnya Yesus menegur dan menguatkan iman daripada Thomas dan teman-teman yang lain. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Amin. Sedang dikasih Tuhan, kita melihat Thomas yang tadinya ia menuntut bukti,
tapi sekarang hidupnya karena iman. Ya. Dari perjumpaan dengan Tuhan muncul iman, kepercayaannya yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa hasil yang dialami oleh Thomas, oleh karena dia membangun hidupnya dari iman sejak perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya jadi berbeda. Mari kita lihat, apa hasil dari perjumpaan Yesus dengan Thomas. Kita lihat di sini, inilah jadi pengalaman iman dari Thomas yang menghasilkan perubahan kembali, yaitu dia kembali terus berada bersama-sama di komunitasnya. Dimanapun mereka berada, dia tetap ikut. Ya, Yohanes pasal 21 ayat yang kedua, coba kita lihat selanjutnya. Ayat kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Ya, Thomas ada di situ. Nathanael dari Kana yang di Ya. Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Iya, jadi ketika mereka ada di pantai Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan di sana ada Thomas. Thomas tidak mau kehilangan momen ketemu dengan Tuhan. Lalu kita lihat juga saudara dikasih Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Ya, Yesus berbicara kepada mereka melarang jangan tinggalkan Yerusalem. dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Ayat yang ke-13. Ayat ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Filipus dan Thomas, terus Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. terus 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama ya, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. ya. Jadi di sini kita lihat Thomas mulai berubah. Ya, terus ada di dalam komunitas. Ya, bagaimana dampak perjumpaan dengan Tuhan? Dia rindu untuk bersekutu bersama-sama. Saudara, rindukan kita selalu bersekutu bersama-sama. Katakan amin. Karena sebenarnya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan hadir. Percaya nggak Tuhan hadir? Iya. Karena Tuhan membuktikan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ Tuhan hadir. Saudara belajar percaya bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Baik, kemudian kita lihat bahwa hasil dari perjumpaan dengan Tuhan, Thomas ini, saudara, dia berjalan menurut iman, dia tidak lagi ragu, dia tidak lagi bimbang dalam mengiring Tuhan. Di mana dia mulai membuat pilihan-pilihan yang tepat, lebih baik, oleh karena saudara perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan hidupnya, pengabdiannya, pelayanannya untuk Tuhan. Saudara, dibuktikan bahwa dalam sejarah, murid yang pertama jadi misionari, ya, yaitu Thomas. Thomas dia pergi ke daerah India. Ya, dia penginjilan memberitakan Yesus. Ya, dalam sejarah dia adalah murid yang pertama yang jadi misionari di India. Bahkan dia menjadi martir di sana. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu membuat imannya, semangatnya, kesungguhannya dia buktikan. Nah, hal ini juga yang Tuhan minta kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mana bukti kasih kita kepada Tuhan? Kalau saudara sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kita telah diselamatkan, mari tunjukkan iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan gak boleh kita bikin nomor 2, nomor sekian. Nanti saja kalau ada waktu aku mau ke gereja. Enggak boleh, saudara. Karena anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabatnya Tuhan, yaitu ibadah raya kita. Kenapa? Karena di sana Tuhan berjumpa dengan kita. Kita bisa bersekutu. Boleh kita di rumah, tetapi ibadah raya hari Sabatnya Tuhan, Tuhan bilang di sana ada berkat 2 kali lipat.
Itu sebabnya kita bersyukur saudara kesempatan jadi orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita ibadahnya hari Minggu, jangan sampai akhirnya hari Minggu kita jadikan sebuah pilihan. Oh karena pekerjaanku banyak, udahlah gampang, kan masih ada sesok meneh minggu lagi. Betul enggak? Kadang-kadang demikian. Padahal kita harus utamakan minggu untuk Tuhan. Kita harus datang bersekutu kepada Tuhan. Karena Keluaran 23 ayat 25 berkata apa di sana? Keluaran pasal 23 ayat 25. Ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. maka Ia akan memberkati roti makananmu Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan air minumanmu. dan aku akan menjauhkan penyakit dari Dan tengah-tengahmu. aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Kamu harus, ada kata harus di sana, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Ini bicara tentang berkat jasmani, berkat rohani dulu, baru berkat jasmani. Ya, Tuhan berikan. Lalu kemudian segala penyakit akan dilalukan. Amin. Makanya kalau kita mengutamakan Tuhan, saudara akan mengalami berkat Tuhan. Secara rohani dulu, ada damai, sejahtera. Seperti demikianlah Tuhan meneguhkan akan murid-muridnya ketika dia menampakkan diri. Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Baru dengar kata damai sejahtera mereka udah sukacita. Yesus belum ngomong. Murid-murid sudah senang sekali. Orang kalau menghargai Tuhan pasti akan alami perubahan dalam hidupnya. Dia akan bersukacita. Katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, dia Yang ada lama ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ada dalam Kristus, maka saudara kita adalah ciptaan yang baru. Katakan sebelah kanan kiri, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru maksudnya yang di dalam yang berubah. Bukan mukanya hidung pesek langsung jadi mancung, bukan. Ya. Tetapi hatinya kita beda. Suka mengampuni, ya. Kasihnya itu muncul. Ya, tidak mudah menghakimi. Tetapi suka memberi, dikasih, beri perhatian dan lain sebagainya. Artinya kebenaran Kristus ada dalam diri kita, kita praktek dalam kehidupan kita. Jadi saudara adalah ciptaan yang baru. Katakan ciptaan yang baru. Aku yang dulu berbeda dengan sekarang. Karena Yesus di dalam aku. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Mau praktek? Haleluya. Nanti pasti satu saat saudara akan ngalami. Karena kita nggak bisa duga. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya sesuatu terjadi yang tanpa kita duga. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Bisa saja kita pingin maksud yang baik, bisa jadi salah. Bisa juga kita ada sesuatu yang salah, kita merasa diri kita lebih baik. Dan proses itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Selama kita belum tutup mata, proses Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya mari kita persiapkan diri kita. Mari, apa prinsip yang perlu kita pelajari daripada Thomas ini? Yang pertama, milikilah hati yang mau diajar. Ada amin? Thomas bersama dengan Yesus, ya sudah 3,5 tahun. Tetapi ternyata dia hanya mengerti sedikit tentang Tuhan. Dan itulah yang membuat dia tidak percaya. Padahal Tuhan sudah berkali-kali ingatkan. Jadi karakter murid-murid memang beda-beda. Dan kita belajar karakter Thomas ini karena dari kata Didimus ini artinya apa tadi Didimus? Kembaran. Nah, dia bukan punya saudara kembar tetapi punya pengertian. Ada kembarannya. Dan kembarannya adalah saya dan saudara. Yang seringkali ya, tidak percaya. Ragu, nggak yakin.
apakah Tuhan bisa menyembuhkan. Enggak yakin apakah Tuhan bisa buka jalan. Kita kadang-kadang skeptis, tidak percaya. Nanti ketika kita melihat sesuatu itu sudah terjadi dan kita dibukakan pengertian oleh Tuhan, baru kita sadar, oh iya, benar Tuhan Engkau hidup, Engkau berkuasa. Amin. Terus selanjutnya, sedang dikasih Tuhan, prinsip miliki hati yang siap sedia. Saudara mau diajar Tuhan? Kalau saudara mau diajar oleh Tuhan, maka mari kita memiliki hati yang siap sedia. Ya. Artinya saudara, dimanapun tempat, ayo mari kita jadi kesaksian. Ayo kita terus ikut Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Siap sedialah kita. Dalam keadaan baik atau tidak baik, mari kita tetap menjadi saksi yang hidup. Menjadi orang yang terus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Siap sedia. Saudara, terus kita lihat prinsip selanjutnya adalah miliki hati yang siap merendah. Ya, rela tunduk pada bukti yang Yesus berikan. Ayo, saudara belajar percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar percaya. Berserah saja kepada Tuhan. Ya, milikilah hati yang terus rela dengan membuang keraguan-raguan dan siap melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan adalah merupakan sikap hati. Hati kita, dimanapun kita ada, kita bisa melayani Tuhan. Kita boleh dipertemukan dengan orang-orang yang dimana kita bisa boleh berbagi kasih dengan mereka. Lewat apa? Pengalaman hidup kita. Lewat apa? Lewat ya kesulitan-kesulitan yang kita alami. Sebenarnya di sana Tuhan memberikan mutiara. Pengalaman hidup yang tidak bisa terlupakan, ya akan justru menjadi fondasi untuk kita bisa menjadi kesaksian yang hidup kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, mari kita memiliki hati yang mau diajar, yang mau tetap setia dalam keadaan apapun. Kita mau belajar merendahkan diri. Dan hal yang lain kita lihat bahwa ketika Thomas bertemu dengan Tuhan, dia tidak meninggalkan komunitas. Ayo bangun komunitas di mana kita ada. Ya, untuk kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, sekarang ini kan banyak komunitas-komunitas, tapi kebanyakan komunitas yang bukan untuk lebih mengenal Tuhan. Kalau kita lihat komunitas-komunitas sekarang, yaitu komunitas ketemu dengan teman-teman lama reunian, kalau di ini reuni terus ya. Terus kemudian ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita harus berdampak lah. Ya, jangan sampai kita arisan reuni lebih banyak kita ke hal-hal yang ya sifatnya hanya jasmania saja, tetapi bukan rohani. Tetapi mari kita bangun, justru di sana kita ada, ayo kita jadi berkat. Bawa orang untuk mengenal Tuhan. Saksikan bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Mari tunjukkan itu. Kalau saudara benar-benar sudah mengalami pembaharuan ketika berjumpa dengan Yesus, tunjukkan. Saudara akan dibuat beda. Ya, kualitas dari iman kita menghadapi setiap keadaan pasti beda. Dan Tuhan akan meneguhkan kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita tetap percaya walaupun kita belum melihat hasilnya. Amin. Tetap percaya kalau belum Tuhan jawab doa kita, tetap percaya. Pasti Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jadikan